Halo Sobat Tren, kembali lagi di channel yang menghadirkan informasi singkat, padat, bermanfaat. Buat Sobat Tren yang belum subscribe, buruan subscribe, karena apabila saya mengupdate video terbaru, maka kalian adalah orang yang pertama yang mendapatkan notifikasi tersebut. Dan jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya Sobat Tren ya. Oke, di video kali ini kita akan membahas tentang di video sebelumnya, yaitu yang luasan lahan ini 17 hektar yang tidak pernah dirawat itu Sobat Tren ya. Buat Sobat Tren yang belum nonton videonya, bisa tonton videonya, linknya nanti saya letakkan di deskripsi ya. Oke, ini adalah perkembangan lanjutan setelah beberapa kali dipanen dan beberapa dipupuk. Sobat Tren bisa lihat buahnya sudah sedikit berwarna merah ya Sobat Tren, sudah sedikit terang dibandingkan video awal. Sobat Tren pasti sudah melihat warnanya sangat pucat ya. Ini Sobat Tren bisa lihat warnanya sudah mengkilap, kualitas berondolannya pun sangat baik. Jadi ini bisa saya perkirakan bibitnya ini bukan bibit sembarangan ya Sobat Tren, melainkan bibit yang berkualitas. Coba saya angkat ya, cukup berat juga ya Sobat Tren, cuma memang belum maksimal, tapi untuk perubahan warna dari buahnya sudah bagus. Sobat Tren bisa lihat itu perkembangan daun mudanya sudah mulai tumbuh. Dan ini adalah bekas yang mungkin kena penyakit ya Sobat Tren, sebelum kita rawat memang sudah mati. Sobat Tren bisa lihat memang tidak pernah diurus ya Sobat Tren. Dan ini adalah gambaran sebelah kirinya atau bagian depan kalau dari tempat kita. Sobat Tren bisa lihat, bandingkan keluarnya daun hijau itu memang banyak Sobat Tren. Itu kira-kira berapa helai itu? 7 helai, 7 sampai 9 helai daun muda yang mulai berkeluaran ya Sobat Tren. Sobat Tren bisa lihat kelilingnya memang belum maksimal Sobat Tren. Di sini sekedar informasi, ini adalah lahan rawa, seperti rawa gitu Sobat Tren. Jadi lahan rawa ini dijadikan kebun kelapa sawit dan ini adalah hasilnya. Mungkin kalau menurut saya, jika terjadi musim hujan yang sangat tinggi, mungkin kemungkinan besar kebun ini akan tergenang oleh air, karena kalau kita injak ini agak lunak gitu Sobat Tren, agak berlumpur gitu jika diinjak. Untuk perlakuan yang sudah dilakukan, yaitu perlakuan awal ya, seperti yang Sobat Tren ketahui, sudah dilakukan pembersihan gulma ataupun perapian kebun menggunakan ekskavator. Kemudian sudah dilakukan pemanenan, itu untuk langkah awal supaya buahnya tidak mubazir gitu ya Sobat Tren. Dikarenakan sudah terlalu lama tidak dirawat, otomatis buahnya akan busuk. Dikhawatirkan apabila dibiarkan, tanaman kelapa sawit ini akan terjadi penyakit ataupun apa itu, karena disebabkan oleh buah yang busuk. Karena salah satu penyebab faktor penyakit itu adalah kelembaban yang tinggi yang menyebabkan jamur ataupun fungi dapat tumbuh di sana. Karena salah satu syarat tumbuh dari fungi ataupun jamur itu adalah tingkat kelembaban lingkungan sekitar yang sangat tinggi. Kemudian setelah dilakukan pemanenan, kita lakukan pruning ataupun pemangkasan daun. Ini adalah daun yang sudah menguning Sobat Tren. Ini sengaja tidak dilakukan pruning atau pemangkasan, karena apabila dilakukan pemangkasan lagi, tangkutnya terlalu tinggi yang justru dapat membuat batang bagian atas ini terinfeksi, karena luka yang dibuat itu terlalu banyak ya Sobat Tren. Untuk itu kita sengaja tidak melakukan pemangkasan, cukup sebagian sini aja, sebagian situ saja. Karena begini ya Sobat Tren, pemangkasan itu kan bisa dikatakan kita itu memotong salah satu bagian dari tanaman. Jadi begini Sobat Tren, menurut saya diibaratkan kita ini pelepah kelapa sawit ini kita ibaratkan seperti memotong kuku ya Sobat Tren. Jika kita memotongnya terlalu dalam, itu akan menimbulkan rasa sakit bagi kita. Begitu juga yang dirasakan oleh tanaman. Jika terlalu tinggi memotong daun ataupun memotong pelepah, maka dapat menimbulkan cedera pada bagian batang atas untuk tanaman kelapa sawitnya. Setelah dilakukan pruning atau pemangkasan, kita sudah melakukan pembabatan lagi
menggunakan mesin babat yang kemudian kita setelah di pruning, setelah dibabat, kemudian kita potong pelepahnya, kemudian kita letakkan di pangkal batang ya sobat Tren. Bisa lihat ini sudah 100% kita selesaikan pemotongan pelepahnya, kemudian kita tumpuk di bawah batangnya sobat Tren. Sobat Tren bisa lihat sudah bersih, sudah sangat-sangat bersih dikarenakan lokasinya ini lokasi tanah rawa ya sobat Tren. Jadi tanahnya itu tanahnya sangat subur yang menyebabkan rumput sangat mudah tumbuh di lokasi ini. Jadi mungkin 2-3 bulan ke depan ataupun 1 bulan kita sudah melakukan pembabatan kembali supaya pertumbuhan rumputnya dapat kita kendalikan. Jadi setelah kita lakukan penumpukan di pelepah di bawah batang kelapa sawit, kemudian kita lakukan pemupukan. Sobat Tren bisa lihat betapa saking tidak terawatnya sobat Tren, banyak gulma yang sampai di bagian atas batang kelapa sawitnya. Untuk pemupukannya sendiri kita sudah menggunakan pupuk NPK, kemudian kita berikan pupuk hayati. Untuk jenisnya sendiri ini mikroorganisme bakteri, jadi seperti fungsinya seperti M4 namun tidak M4 ya sobat Tren. Sobat Tren bisa lihat ini adalah buahnya, sudah warnanya sudah sedikit mengkilap ya sobat Tren, cuman sedikit mengkal oleh diambil oleh pemanennya. Oke, tidak apa-apa. Cuman kalau buat kebun sobat Tren ini jangan ditiru ya sobat Tren, karena belum terlalu matang, cuman sudah dipanen. Tapi sobat Tren bisa lihat warna berundulan kulitnya itu sudah bagus, tidak pucat seperti video sebelumnya. Untuk mikroorganismenya sendiri, untuk pemupukan hayatinya jenis mikroorganisme bakteri, tidak memang seperti M4. Kalau M4 itu lebih ke diaplikasikan ke benda lain dulu ataupun ke objek lain, sedangkan pupuk hayati dari kami ini langsung diaplikasikan ke kebun, ke tanaman gitu sobat Tren. Sobat Tren bisa lihat sudah berwarna hijau ya sobat Tren. Memang saya akui ini kebunnya sangat luas, cuman cukup disayangkan kurangnya ketelitian dalam perawatan yang menyebabkan peluang ini terbuang sia-sia oleh pemiliknya. Sobat Tren bisa lihat memang masih banyak daun yang menguning, cuman kalau sobat Tren melihat dari bagian bawah memang ya, cuman kalau sobat Tren melihat di bagian atas sudah banyak yang daun-daun muda yang bermunculan. Sudah 7-8 helai daun baru yang sudah muncul. Di target mungkin 1 bulan sampai 2 bulan ke depan daun kuning ini sudah tersisihkan, kemudian muncullah daun baru yang berwarna hijau yang lebih bagus dibandingkan daun awal ini sobat Tren. Memang belum sangat signifikan, cuman perubahannya sudah bisa dibilang cukup bagus, karena untuk awalan dari daunnya sudah cukup memuaskan. Sobat Tren bisa lihat daunnya sudah banyak yang muncul, daun mudanya sobat Tren. Untuk mungkin tahap terakhir yaitu pembuahan, ini yang sangat-sangat memakan waktu, karena tanaman ini sudah sangat lama sekali tidak memakan ataupun tidak mendapatkan suplai unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman. Coba sobat Tren bayangkan bertahun-tahun tidak dipupuk, bagaimana perasaan tanaman ini untuk mencari makanan sendiri. Sobat Tren bisa lihat ini adalah buahnya, ada 3 buah. Sobat Tren bisa lihat buahnya berwarna merah, sudah bagus, sudah lumayan bagus, bisa dikatakan seperti itu, merah merona ya sobat Tren. Sudah, nah ini merupakan warna yang sangat mengkilap ya sobat Tren, dan masa panennya sangat bagus. Untuk lebarnya sendiri ada 2 jengkal. Untuk berundulannya sendiri sobat Tren bisa lihat bisa 2 jempol lah ini ya sobat Tren, 2 jempol kita. Dan ini adalah batangnya, batang bawahnya, dan ini adalah genangan air lagi ya sobat Tren.
karena memang ini lahannya bekas rawa. Jadi beginilah penampakannya. Cuman kita optimis, meskipun kebunnya di rawa, kita harus optimis bisa merawatnya sampai berbuah seperti yang kita harapkan. Memang sedikit sulit karena lahan di kebun rawa ini kita tantangannya lebih banyak, karena dan banyak juga orang yang mengatakan kalau di kebun kelapa di lokasi kebun tanah berair ini sangat sulit untuk masalahnya sendiri yang sering ditimbulkan, yaitu daun menguning karena banyaknya kandungan air di dalam tanah. Tapi kami tetap optimis untuk bisa merawat kebun ini sampai berproduksi semaksimal mungkin dengan perawatan yang sangat ekstra. Dan ini adalah bagian selanjutnya dari kebun ini. Sobat Tren bisa lihat bersih ya Sobat Tren, datar. Nah, ini kalau seandainya bisa Sobat Tren jual, Sobat Tren beli, usahakan memilih kebun yang kondisi kontur tanahnya datar Sobat Tren, karena memiliki keuntungan yang banyak. Untuk keuntungannya sendiri, bisa proses pemanenan ataupun perawatan cukup mudah karena kita tidak harus menanjak ataupun menuruni bukit. Oke, sekian dulu video ini. Kita akan lanjutkan videonya selanjutnya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Buat yang ingin bertanya bisa di chat di kolom komentar. Sekian dulu, terima kasih.